Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Yang barusan terjadi heboh, bisa dikatakan hoax, yaitu tentang kegagalan Anies Baswedan batal atau gagal diusung di Jawa Barat sebagai calon gubernur oleh PDI Perjuangan yang akan berpasangan dengan calon wakil gubernur yaitu Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Dari terakhir, apa yang dikatakan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan dengan kegagalan tersebut, katanya itu karena ada kekuatan besar yang menggagalkan, yaitu siapa lagi kalau bukan yang sering disebut di media massa. Ya ujung-ujungnya Jokowi lagi yang dimaksud itu. Tapi semuanya itu sudah dibantah oleh DPP PDI Perjuangan. DPP PDI Perjuangan tidak mau terlibat isu-isu atau hoax-hoax semacam itu. Sehingga itu sudah dibantah oleh Ketua DPP yaitu Dedi. Tidak ada berita penjegalan semacam itu. Karena semuanya itu ya sebenarnya yang jelas, kita pakai nalar aja. PDI Perjuangan itu mengusung calon kepala daerah, itu keputusan Megawati Soekarno Putri. Baik, dari kegagalan Anies diusung di Jakarta maupun di Jawa Barat, sehingga Anies bersikap. Ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Itu sikap Anies ya. Memang Anies tidak menyembunyikan perasaannya bahwa dia kecewa, tidak bisa maju kontestasi calon gubernur khususnya di Jakarta, karena dia juga ingin menjadi gubernur lagi setelah satu periode yang lalu. Ya itu hak dia, tapi dia dengan tegas menjawab semuanya itu dan rencananya akan mendirikan ormas atau partai. Jadi kalau itu memang benar, kira-kira bagaimana menurut para pengamat politik? Kalau menurut saya sangat penting ya buat Anies Baswedan menjaga narasi dan simbol perubahan yang sudah ada dalam dirinya. Karena kalau misalnya Anies mengubah sedikit citra perubahan yang ada di dirinya, itu justru malah kehilangan aslinya, kehilangan daya tariknya. Bahwa Anies memerlukan semacam siasat ya supaya bisa diterima oleh pemerintah. Saya kira kalau kita melihat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai badan hukum, itu tidak terlalu sulit ya buat embrio partai yang mungkin akan digagas Anies untuk bisa diterima oleh pemerintah. Karena tidak seberat kalau misalnya partai harus menjadi kontestan pemilu. Nah itu memang lebih berat verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Tetapi step pertama kan lolos dulu sebagai partai yang berbadan hukum. Dan menurut saya pemerintah kalau misalnya menjegal embrio ini, itu akan mudah sekali ditembak oleh kalangan civil society. Itulah bahwa kalau sebenarnya ya, dari pengamatan saya, kalau mendirikan sebuah ormas
atau partai politik dari badan hukum itu ya tidak sulit ya. Selama administrasi dipenuhi itu tidak akan sulit. Sehingga ada seperti lembaga-lembaga yang lain apapun, ormas-ormas yang lain itu tidak sulit. Pemerintah tidak akan banyak menyulitkan. Dan itu di Kementerian Hukum dan HAM ya. Nah, tapi yang sulit itu nanti kalau akan mengikuti pemilu. Nah, ini peraturan KPU-nya yang berat. Misalnya partai tersebut harus memiliki, kalau tidak salah ya, 100% perwakilan atau DPD di setiap provinsi di Indonesia. Kemudian banyak persen-persen lagi peraturannya itu di kabupaten kota sampai kecamatan. Nah, yang perlu diingat, apakah Anies itu punya bohir atau punya sponsor yang berduit banyak? Karena kalau dari kemudian itu adalah yang berat adalah logistik, memerlukan biaya yang besar. Mendirikan partai memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, dengan demikian dibutuhkan sponsor-sponsor yang besar itu. Nah, apakah Anies memiliki hal itu? Yang kedua adalah SDM. Oke lah, kalau di Jakarta banyak, sampai di provinsi banyak sumber daya yang kualitas. Tapi bagaimana tingkat kota, kabupaten sampai kecamatan? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Kemudian asasnya bagaimana? Jadi mendirikan partai jangan asal dari sebuah kekecewaan. Contohnya, mohon maaf ya Pak Amin Rais, Profesor Dr. Amin Rais yang dulu pernah saya kagumi, yang karena kekecewaannya akhirnya pecah dengan Partai Amanat Nasional dan kemudian mendirikan Partai Umat. Bagaimana Partai Umat itu bisa diterima masyarakat? Ternyata juga sangat kecil, seperti partai-partai yang lain, Gelora misalnya, masih kemudian didukung oleh pengusaha kaya, misalnya Perindo. Logistiknya besar, tapi apakah rakyat juga akan memilihnya atau antusias? Nah, ini perlu pemikiran, perlu survei-survei yang panjang. Jadi mendirikan partai itu tidak asal sakit hati lah gitu. Nah, di sini yang perlu dicermati. Saya kira hal itu perlu pembelajaran banyak. Menariknya lagi, nah ini nih. Sang apa ya? Kompor meleduk, Rocky Gerung yang suka bikin kompor meleduk. Dia sudah memprovokasi Anies atau menyemangati lah dan pendukung-pendukungnya. Nah, semestinya partainya Anies itu dideklarasikan nanti tanggal 20 Oktober, momentum yang tepat. Nah, itu kan kompor meleduk begitu. Kalau Rocky Gerung asal ngomong aja nggak apa-apa, nggak ikut campur. Paling-paling diundang jadi pengamat atau jadi narasumber, nggak ada ruginya apa-apa. Tapi bagaimana Anies gitu? Anies yang akan menanggung risiko. Anies yang bertanggung jawab semuanya. Nah, itulah. Jadi hal yang menarik bahwa tentu saja Anies akan mengusung isu perubahan. Nah, apakah mungkin nanti kalau jadi didirikan bahwa partainya Anies adalah Partai Perubahan Indonesia yang nantinya selalu akan bekerja sama dengan Partai Buruh misalnya gitu. Ya, saya tidak tahu. Yang sangat ini sedang akrab dengan ketua partainya dan ketua partainya juga butuh Anies, Partai Buruh itu untuk menaikkan ketenarannya.
Hingga butuh Anies. Dan sekarang Anies akan mendirikan partai sendiri. Partai Perubahan Indonesia. Apakah seperti itu? Kita tunggu. Atau nggak tahu nanti Partai Anies Indonesia mungkin. Nah, kita tunggu saja ramenya perpolitikan di Indonesia. Saya pikir sekian dari kami Bagawan Ginayungan di Kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.